Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi tentang judul penerapan model intervensi time series peramalan inflasi Indonesia. Sebelumnya kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri kami. Ada Muhammad Nafal Irsyad, Galang Nurendawan Ramadan, saya sendiri Tenang Bhimanyu Mahendra, dan Raihan Khaira Alma Bagrum. Pada abstrak dari judul ini, di beberapa negara inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial. Nah, model intervensi adalah suatu model runtutan waktu yang dapat digunakan dalam memodelkan atau meramalkan data yang mengandung goncangan atau intervensi baik dari faktor eksternal maupun internal. Tujuan dari peramalan ini terhadap inflasi adalah untuk mendapatkan indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga. Hasil peramalan menunjukkan bahwa inflasi dari bulan Januari 2023 sampai Desember 2024 mengalami penurunan setiap bulannya. Dari hasil peramalan dan data aktual dapat dilihat adanya selisih yang tidak terlalu besar. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan menggunakan model intervensi order B sama dengan 0, S sama dengan 1, dan R sama dengan 0 dapat melakukan peramalan dengan hasil yang baik. Nah, dampak inflasi itu sangat tinggi kawan, dapat merugikan perekonomian seperti mengurangi daya beli masyarakat, merugikan tabungan, dan mengganggu perencanaan bisnis. Namun inflasi yang rendah dan stabil juga dianggap baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena mendorong pengeluaran konsumen dan investasi perusahaan. Bank sentral dan pemerintah seringkali berusaha untuk menjaga inflasi pada tingkat yang stabil melalui kebijakan moneter dan fiskal yang tepat. Model intervensi adalah suatu model runtun waktu yang dapat digunakan untuk memodelkan dan meramalkan data yang mengandung goncangan atau intervensi baik dari faktor eksternal maupun internal. Secara umum ada dua fungsi utama yang digunakan dalam model intervensi. Yang pertama ada fungsi step and pulse. Analisis intervensi fungsi step digunakan pada intervensi yang bersifat permanen, dan analisis intervensi fungsi pulse digunakan pada intervensi yang bersifat sementara. Salah satu data yang memiliki intervensi adalah data inflasi. Tujuan dilakukannya peramalan ini adalah untuk memperoleh indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk menerapkan model intervensi pada perubahan inflasi Indonesia pada tahun 2019 hingga 2023. Untuk kajian teori yang pertama, inflasi pada periode 2018 sampai 2022, Indonesia mengalami tingkat inflasi yang berfluktuasi. Berikut adalah gambaran umum mengenai inflasi di Indonesia selama periode tersebut dan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Pada tahun 2018, inflasi Indonesia sebesar 3,13%. Penyebab inflasi tersebut antara lain kenaikan harga komoditas pangan, peningkatan harga energi, kemudian fluktuasi nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika. Kemudian pada tahun 2019, inflasi Indonesia sebesar 2,72%. Beberapa faktor yang mempengaruhi inflasi adalah kenaikan harga bahan pangan, kemudian peningkatan harga rokok akibat kenaikan tarif cukai, kemudian peningkatan harga komoditas global seperti minyak mentah. Kemudian untuk pada tahun 2020, inflasi Indonesia sebesar 1,68%. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap inflasi adalah dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan permintaan dan aktivitas ekonomi yang melambat. Kemudian kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga bahan pangan, terutama beras. Kemudian penurunan harga energi termasuk harga BBM. Untuk tahun 2021, inflasi Indonesia sebesar 1,8%. Sampai dengan September 2021, beberapa faktor yang mempengaruhi inflasi adalah peningkatan harga bahan pangan, kenaikan harga barang dan jasa, kemudian tampak kenaikan tarif listrik pada tahun 2020. Untuk tahun 2022,
informasi sampai dengan September 2022, inflasi Indonesia pada tahun ini sebesar 1,89% sampai dengan September 2022. Beberapa faktor yang mempengaruhi inflasi adalah peningkatan harga bahan pangan seperti cabai dan bawang merah, kemudian kenaikan harga komoditas global seperti minyak mentah, dan peningkatan harga transportasi dan tarif listrik. Perlu dicatat bahwa faktor-faktor tersebut hanya beberapa penyebab inflasi dan dapat bervariasi dari tahun ke tahun. Bank Indonesia sebagai bank sentral berperan dalam mengatur kebijakan moneter untuk menjaga inflasi pada tingkat yang terkendali. Kemudian pada model intervensi merupakan model teleskop yang digunakan untuk mengevaluasi dampak yang ditimbulkan faktor eksternal. Misalkan merupakan suatu proses teleskop yang mengikuti model A5, PDI untuk PDI kecil dan P, D, I besar pangkat S, maka dapat dinotasikan seperti persamaan satu. Namun ketika terdapat efek yang ditimbulkan dari suatu intervensi pada daya tertentu, maka model intervensi dapat dinotasikan sebagai persamaan dua, di mana YT merupakan variabel respon pada periode T, XT merupakan variabel intervensi, dan NT merupakan noise model dari A5, PTI, dan PTI besar pangkat S. Secara umum terdapat dua jenis fungsi pada variabel intervensi, yaitu step function dan pulse function. Penelitian ini menggunakan step function untuk memodelkan intervensi. Step function merupakan variabel intervensi yang dibuat untuk intervensi dengan durasi yang cukup lama, berawal dari dimulainya intervensi sampai dengan intervensi tersebut berakhir. Jika T merupakan waktu pertama terjadi intervensi, maka variabel intervensi step function dapat dinotasikan sebagai berikut. Untuk X sama dengan 0, T kurang dari T, dan untuk 1, T lebih besar sama dengan T besar. Jadi secara otomatis model intervensi dengan variabel step function dinotasikan sebagai berikut. Kemudian di mana omega lebih besar sama dengan omega 0 dikurangi omega 1B dikurangi omega 2B kuadrat sampai omega T B T B pangkat T. Kemudian untuk dan B merupakan waktu tunda yang dimulai dari variabel X ke variabel Y. Selanjutnya akan dijelaskan oleh PM. Selanjutnya merupakan metode penelitian. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari Bank Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data inflasi tahunan di Indonesia bulan Januari 2018 sampai Juni 2023. Prosedur yang digunakan dalam model intervensi penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, data training dibagi menjadi dua bagian, data sebelum dan setelah adanya intervensi inflasi di Indonesia. Maka yang kedua, memodelkan data sebelum adanya intervensi inflasi di Indonesia ke model A5. Yang ketiga, meramalkan data sebelum dan setelah adanya intervensi di Indonesia dengan model A5 pada langkah kedua. Yang keempat, menghitung residual. Yang kelima, menggambarkan grafik residual. Terus yang keenam, menaksir B, S, dan R untuk orde model intervensi dengan grafik residual yang didapat sebelumnya. Dan yang terakhir, meramalkan 4 kuartal ke depan dengan model intervensi. Untuk hasil dan pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, analisis deskriptif. Data inflasi merupakan data tim series yang di dalamnya seringkali ditemukan perubahan data. Pada gambar 1, data inflasi terdapat fluktuasi ekstrim, yaitu pada bulan Juni 2020, nilai inflasi menurun secara drastis. Pada bulan Juni 2020 merupakan waktu terjadinya intervensi. Data inflasi ini kemudian dikelompokkan menjadi dua, yaitu data sebelum intervensi atau NT untuk waktu T kurang dari 61 dan data sesudah intervensi pada waktu T lebih dari sama dengan 61. Dan berikut merupakan plot inflasi Indonesia 2018 sampai 2023. Model A5 sebelum intervensi. Pembentukan model A5 menggunakan data sebelum intervensi T
T kecil kurang dari 30. Data yang dapat digunakan dalam ramalan adalah data yang stasioner. Data dapat dikatakan stasioner apabila data tersebut stasioner terhadap varians dan min. Pada uji stasionaritas terdapat varians dan min terlihat bahwa NT belum stasioner terhadap varians dan min, sehingga perlu dilakukan transformasi box jobs dan differencing terhadap data NT. Dan dapat ditunjukkan pada gambar 2. Selanjutnya untuk peramalan dengan model intervensi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya model peramalan dengan model intervensi. Berikut sudah ditampilkan plot hasil peramalan indeks harga konsumen setelah intervensi. Hasil peramalan menunjukkan bahwa inflasi dari bulan Januari 2023 sampai Desember 2024 mengalami penurunan setiap bulannya. Karena kenaikan nilai inflasi sangat kecil setiap bulannya, hal ini dapat diartikan bahwa harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat masih stabil. Dari hasil peramalan data aktual dapat dilihat adanya selisih atau error yang tidak terlalu besar. Hal ini menunjukkan bahwa hasil peramalan menggunakan model intervensi order B sama dengan 0, S sama dengan 1, dan R sama dengan 0 dapat melakukan peramalan dengan baik. Kesimpulannya, model intervensi adalah suatu model untuk waktu yang dapat digunakan untuk memodelkan dan meramalkan data yang mengandung goncangan atau intervensi, baik dari faktor eksternal maupun internal. Tujuan dilakukan peramalan ini adalah untuk memperoleh indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga sebelum dan sesudah intervensi. Hasil peramalan menunjukkan bahwa inflasi dari bulan Januari 2023 sampai Desember 2024 mengalami penurunan setiap bulannya. Hal ini menunjukkan bahwa hasil peramalan menggunakan model intervensi dapat melakukan peramalan dengan hasil yang baik. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.